Garuda latihan ringan di bawah guyuran hujan dan suhu dingin. Sementara China bertekad raih poin pertamanya. Kabar gak enak datang dari Jordi Amat seusai cederanya kambuh pas kontra Bahrain. Garuda optimis bisa curi poin di Qingdao. China kini berada di dasar klasemen grup A, selalu kalah pada 3 laga yang sudah dimainkan. Sementara, Indonesia berada tepat di atasnya atau peringkat keempat. Skuad Garuda meraih 3 poin hasil imbang pada 3 laga yang dimainkan. Pada matchday ketiga lalu, China kalah dengan skor 1-3 di markas Australia. Sedangkan, Indonesia tidak cukup beruntung saat berjumpa Bahrain. Kemenangan di depan buyar setelah kebobolan pada menit 90+9. Indonesia harus puas bermain imbang. Indonesia dan China terakhir bertemu pada 2013 lalu. China menang di kandangnya dan imbang di Stadion Gelora Bung Karno. Namun, rekor pertemuan itu bisa jadi tidak relevan. Sebab, ada perubahan yang signifikan di kubu Indonesia. Lini belakang China sangat rapuh. Mereka kebobolan 11 kali pada 3 laga awalnya di grup C. China tidak begitu cakap saat harus berhadapan dengan situasi bola mati dan serangan dari sayap. Namun, sebagai tuan rumah, mereka tentu tak ingin kalah. Lini depan Indonesia tampil menjanjikan pada duel lawan Bahrain dengan mencetak 2 gol. Malik Rizaldi mampu memberi warna di lini depan. Sedangkan, Rafael Struijk dan Ragnar Orat Mamun Makin. Mereka bisa jadi faktor kunci bagi Indonesia. Sintayong diprediksi akan menurunkan Eliano Reijenders setelah debutnya melawan Bahrain dengan posisi lebih ke depan di sisi kanan JIZS. Formasi 5-4-1 akan diturunkan STY dan dapat berubah menjadi 3-4-3 dengan Kelvin Verdong dan Sandy Walsh yang mampu bermain lebih agresif. Saya rasa tim China selalu bertahan lebih dalam ketika menghadapi tim-tim kuat Asia dan relatif tampil oke. Indonesia dalam kepercayaan diri tinggi karena mampu mencuri poin dari 3 tim yang terbilang kualitasnya di atas China, Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Kami terbang dari Bahrain ke Qingdao dengan penuh semangat dan keberanian. Kami berharap memberikan penampilan yang baik serta meraih hasil yang positif besok. China siap bertekad menang demi menjaga asa lolos. Sebagian besar pemain lawan adalah pemain naturalisasi Eropa. Teknik serta taktik mereka lebih Eropa. Kami juga menganalisis karakteristik mereka, kata Ivan Kovic. China saat ini menempati dasar klasemen grup C kualifikasi ronde 3 Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 0 poin. Laga ini akan menjadi yang terpenting bagi timnas China, bukan hanya karena tim Indonesia yang menjadi pesaing langsung kita untuk lolos, tapi juga karena kita yang sudah 3 kali kalah berturut-turut. Dan lagi-lagi Sohu juga memberitakan, tidak ada jalan keluar jika kita kalah. Branko Ivankovic, pelatih China, mungkin akan dipecat. Dari laga terakhir, kita bisa lihat performa kami semakin membaik. Kami lebih baik dalam menjalankan taktik pelatih, apakah itu formasi berlian atau paralel. Semua orang akan melihat perubahannya di laga nanti. Ivan Kovic menegaskan bahwa kemenangan Indonesia akan bisa menjadi titik balik buat China dalam menatap sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menyebut duel dengan Garuda sebagai laga yang sebenarnya. Dengan dukungan publik tuan rumah, Ivan Kovic yakin China akan bisa meraih hasil baik. Sementara manajer timnas Sumarji juga memastikan bahwa Jordi Amat cedera, sehingga gak main lawan China. Dengan berat hati, saya harus meninggalkan tim lebih cepat karena saya akan berfokus ke pemulihan lagi.